Menarik untuk mengikuti perjalanan hidup A'agim dari seorang pemuda sederhana menjadi seorang da'i yang terkenal seperti sekarang ini. Ikuti cuplikan kisah tentang A'agim. Setelah membanting tulang dan memeras keringat, perjalanan rohani Yan Gimnastiar muda mengalami titik balik. Pada 1987, ia menunaikan ibadah haji untuk kali pertama dan mengaku mendapat nama depan Abdullah dari Imam Masjidil Haram. Kepulangan dari menunaikan ibadah haji, karir A'agim dalam bidang dakwah melejit dan dikenal masyarakat. Dan ini seperti doa yang terkabul ketika ia bermunajat di Masjidil Haram. Jadi ini buku luar biasa. Di halaman 22, seorang A'agim menceritakan tentang seorang adiknya bernama Agung Gun Martin. Agung Gun Martin ini lahir sempurna, normal pada awalnya. Kemudian ketika dewasa, dia semakin lemah dan pada akhirnya lumpuh. Tapi justru seorang adik inilah yang membuat A'agim seperti sekarang. Bisa cerita apa sebenarnya yang diperbuat oleh Agung sehingga Anda begitu terinspirasi oleh dia? Maaf. Kami sekeluarga berempat. Saya paling besar. Diuji dengan kata orang kesuksesan, bisa meraih prestasi baik di kelas, apalagi sewaktu kuliah. Katanya sempat jadi ketua senat, ya sedemikian rupalah berbagai prestasi, sehingga percaya diri amat pada waktu itu. Seakan sudah sukses. Ketika pulang ke rumah, saya dapati adik saya sudah semakin lumpuh. Tapi seperti melihat dunia baru yang membuat hati ini terpuruk. Terutama adik saya ini jarang sekali mengeluh. Kalau kuliah juga beliau itu Pak, di Unpad Fakultas Ekonomi. Sehingga saya menggendongnya bergiliran dengan adik. Pernah ditanya, karena telinganya sudah semakin tidak mendengar. Dek, kenapa masih memaksakan kuliah pada sudah tidak terdengar pakai hearing aid? Lalu direkam. Beliau mengatakan, kuliah itu ibadah. Saya belum tentu masih ada umur atau tidak. Tapi saya ingin menyempurnakan kewajiban saya. Aduh. Setiap katanya sederhana, tapi seperti intan permata yang menjadi cahaya. Karena ibadahnya bagus, walaupun sudah sulit bernafas, setiap malam harus digoyang-goyang badannya. Saya tanya, Dek, kenapa tidak pernah mengeluh? Apa kata dia? Untuk apa mengeluh? Allah sudah menciptakan semuanya dengan sempurna. Kalau orang lain bisa banyak amalnya dengan banyak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan dengan bersabar ini saya bisa punya bekal pulang. Selalu saja membuka hati saya.